Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dedi Prasetyo. Dan di channel saya ini saya masih akan terus memotivasi, saya juga masih akan terus mengedukasi juga, masih akan terus memberikan semangat kepada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Nah, jadi selain saya ingin memberikan kalian semangat, saya juga ingin mencoba untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan kenyamanan di hati dan di pikiran teman-teman semua yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya dari sensasi yang ditimbulkan dari gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Nah, jadi teman-teman ya, khusus pada video saya kali ini, saya akan membagikan tips bagaimana cara menangani sensasi atau menangani saat kambuh, penanganan saat kambuh di tengah malam ya. Eh, Banyak juga teman-teman pasti merasakan ketika kalian sedang enak-enak tidur ya di malam hari, tiba-tiba terus keringat dingin, terus kemudian jantung debar-debar, lalu kemudian perasaan tidak nyaman, nggak bisa tidur, keringat dingin di bagian dada ya. Kalian jangan panik ya. Jadi saya akan membagikan tips bagaimana cara menangani tanpa obat, tanpa herbal ya teman-teman ya. Nah oke, buat kalian yang saat ini mungkin baru menemukan channel saya ini atau menemukan video saya ini, kalian bisa langsung bantu subscribe-nya ya supaya banyak lagi teman-teman di luaran sana itu yang terbantu ya teman-teman ya, karena dengan kalian subscribe maka kalian sudah membantu video ini untuk tersebar luaskan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke, sekarang kembali lagi ke topik ya. Jadi ini tips bagaimana cara supaya kalian itu bisa menangani atau ketika sensasi muncul bisa kalian tangani ketika di malam hari, ketika kalian tiba-tiba terbangun merasa nggak nyaman ya, merasa deg-degan, jantung debar-debar gitu ya, terus perasaan seperti panas, perut nggak nyaman. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Nah, ini saya mau cerita dulu ya teman-teman ya. Jadi waktu saya tuh masih sering kambuh-kambuhan ya, bahkan ketika saya sudah mau mulai membaik pun sering saya rasakan seperti itu ketika di malam hari, ketika sudah waktunya tidur nih ya, ketika sudah waktunya tidur, terus kemudian di waktu tidur itu tiba-tiba perasaan itu tidak nyaman, selalu tidak nyaman perasaannya, dan kemudian mulai keluar keringat di bagian dada, keluar keringat dingin di bagian dada, terus gelisah, nggak mau tidur, nggak bisa tidur, bukan nggak mau tidur ya, nggak bisa tidur, udah ditidur-tidurin tetap aja nggak bisa tidur, terus kemudian perut juga terasa kembung, terasa kempung-kempung, bunyi kerucuk-kerucuk juga terkadang ya, itu juga saya rasakan dan mengakibatkan kita itu merasa seperti gelisah, perut terasa kosong, eh, perut kembung, rasanya kembung-kembung, begah gitu ya, terus kemudian perasaan tidak nyaman di bagian dada seperti celekit-celekit, dan akhirnya membuat kita itu merasakan takut, cemas, was-was. Dan tentu saja ketika kita merasakan seperti itu, pasti kita itu yang kita pikirkan yang paling pertama itu adalah kita ingin ke rumah sakit, kita itu ingin ke dokter, kita itu ingin ke IGD, rasanya itu ingin ke UGD aja rasanya seperti itu. Tetapi jangan terburu-buru dulu ya teman-teman ya, jangan panik dulu, karena ada tipsnya bagaimana supaya kalian itu bisa meredakannya, meredakan sensasinya atau meredakan yang kalian rasakan saat itu tanpa obat, tanpa herbal ya teman-teman ya. Nah, jadi saksikan ya teman-teman ya. Nah, jadi caranya gimana teman-teman? Nah, pasti gini teman-teman, ketika kalian merasakan hal seperti itu yang seperti saya sebutkan tadi, pasti kalian itu merasa eh, rasa mau memakan sesuatu itu nggak ada, rasanya kayak pengen minum atau pengen makan itu rasanya nggak ada sama sekali, dan itu adalah jebakan ya teman-teman ya, karena yang harus kalian lakukan saat merasakan hal seperti itu, yang harus kalian lakukan adalah ambil air hangat sehangat mungkin, hampir panas tapi nggak terlalu panas, hangatnya itu panas-panas, panasnya itu masih bisa diminum, jadi panas tapi masih bisa diminum ya teman-teman ya. Terus kemudian setelah kalian minum, lalu kemudian kalian makan.
sesudah kalian makan, nanti kalau kalian sudah sendawa, sudah buang angin, ya nanti itu sensasi cemasnya, terus gelisahnya, terus sensasi yang muncul tadi itu akan mereda dengan sendirinya ya teman-teman ya. Jadi itu tipsnya sebenarnya sederhana sih teman-teman. Tipsnya itu sebenarnya hanya itu saja. Hanya paksakan saja diri kalian itu untuk minum air hangat, kemudian makan. Sesudah makan terus minum lagi air hangat. Pokoknya yang penting itu diisi perutnya. Nah, itu terjadi karena apa, teman-teman? Kenapa kok kita itu bisa terjadi seperti itu dalam tubuh kita ketika di malam hari kok kita tiba-tiba terbangun. Nah, itu terjadi karena asam lambung kalian itu sedang berlebih, teman-teman. Kalian tentu sudah pernah sering dengar ya bahwa sensasi dari gangguan asam lambung ini banyak sekali, 1001 macam, besoknya ini, sekarang ini, besoknya lagi lain lagi rasanya seperti ini, seperti itu. Pokoknya bermacam-macam, bergonta-ganti setiap hari. Nah, itu sensasinya sampai beribu-ribu. Itu yang sering disebutkan beberapa teman-teman di luar sana ya, yang katanya gangguan asam lambung itu 1001 sensasi. Nah, jadi kalian jangan khawatir, memang itu sensasi dari asam lambung dan tidak berbahaya, hanya menyiksa saja, hanya mengganggu saja. Nah, jadi tipsnya seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena asam lambung kita itu sedang berlebih ketika kita sedang tidur itu. Kalian merasa nggak nyaman, gelisah, was-was, jantung debar-debar, itu karena asam lambung yang sedang bereaksi. Ketika si asam lambungnya sedang bereaksi, sedang muncul, sedang banyak, perut kalian dalam keadaan kosong. Akhirnya ketika ada iritasi, perut kalian merasa tidak nyaman, menimbulkan efek seperti keringat dingin, terus kemudian cemas, was-was, gelisah, nggak bisa tidur. Nah, itulah penyebabnya. Ya makanya saya anjurkan untuk kalian untuk ketika merasakan hal seperti itu langsung minum air hangat. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya adalah air hangat tujuannya untuk merelaksasikan si klep esofagus yang kencang tadi itu. Eh, Sebenarnya ketika kita asam lambungnya sedang tinggi, itu kan menimbulkan gas ya teman-teman ya. Ketika menimbulkan gas, gasnya itu ingin keluar, tetapi karena klep esofagus kita itu sedang kaku atau sedang tidak rileks, makanya susah untuk keluar dan akhirnya menimbulkan rasa tidak nyaman di bagian dada, terus kemudian keringat dingin. Makanya kita minum air yang hangat. Supaya apa? Supaya klep esofagusnya mengendur. Ketika klep esofagusnya sudah mengendur, nanti akan terbuka dan gasnya akan keluar. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan kenapa harus air? Ya karena gini ya teman-teman ya. Ketika asam lambung kita itu sedang tinggi, terus kemudian tidak ada yang dicerna, itu sangat asam sekali ya teman-teman ya. Ketika sangat asam sekali terus terkena iritasi yang ada di lambung, itu akan menimbulkan efek yang sangat luar biasa sekali sensasinya seperti jantung debar-debar, terus kemudian perut terasa tidak nyaman, perih, ya kembung begah gitu ya, terasa seperti nyeri-nyeri gitu ya. Terus celekit-celekit di bagian dada sampai ke punggung. Itu diakibatkan karena si asam lambungnya sedang tinggi dan air tadi itu digunakan untuk menetralkan si asam lambungnya yang tinggi tadi. Misalkan si asam lambungnya ini kadar asamnya sangat 50% misalkan. Karena kita tambahkan dengan air, akhirnya menjadi 30%. Nah, jadi berkurang dia tingkat asamnya. Nah, jadi itu tujuannya seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian makan. Apa tujuannya makan? Tujuannya makan adalah untuk melapisi antara lambung dengan lambung. Jadi lambung kita itu kan bentuknya seperti balon ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ketika perut kosong itu akan mengempet dan akan mengempes, akan menyatu dan ketika mengeluarkan asam lambung itu nanti si lambung tadi akan berkontraksi seperti ini ya teman-teman. Di dalam lambung itu akan lambung dan lambung itu saling meremas. Jadi kalau misalkan tidak ada makanannya ketika sedang meremas itu nanti akan menimbulkan iritasi lagi yang lebih parah. Nah, jadi seperti itu kuncinya ya teman-teman ya. Ketika kalian terbangun tengah malam, terus kemudian merasakan dada tidak nyaman, jantung debar-debar, keringat dingin, was-was, gelisah, itu solusinya seperti itu ya teman-teman ya. Yang pertama harus kalian lakukan itu adalah minum air hangat, terus kemudian makan. Ketika sudah makan, nanti kalian akan tenang dengan sendirinya. Lalu kemudian yang terakhir adalah atur pola pikirnya. Jangan berpikir ke arah penyakit-penyakit yang berbahaya. Karena apa?
Ketika kalian cemas, kalian ikuti pikiran itu, kalian ketakutan, berpikiran kemana-mana, waduh saatnya kayaknya ini mau mati nih, kayaknya ini mau meninggoy nih. Nanti akan ada kecemasan lagi yang muncul. Dan ketika kalian cemas, nanti semua otot di tubuh kalian akan tegang. Dan ketika kalian tegang, nanti si cairan asam lambungnya akan nyemprot lagi, akan lebih tinggi lagi asam lambungnya. Jadi atur pola pikirnya. Pokoknya kalau kalian itu sudah makan, sudah minum, udah tenang aja, itu bakalan berjalan baik-baik saja, akan baik-baik saja ya teman-teman ya. Itu menurut pengalaman saya seperti itu. Bukan sekali dua kali saya merasakannya, sering sering sekali saya merasakan seperti itu dan saya tangani tanpa obat, tanpa herbal, hanya dengan cara minum air hangat, terus kemudian makan, terus kemudian atur pola pikirnya, jangan sampai cemas. Ya nonton-nonton berita-berita yang bagus-bagus, terus kemudian nonton video-video yang lucu-lucu, nonton video-video yang bisa bikin tenang. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Yang saya lakukan selalu seperti itu dan perlu diingat juga keesokan harinya harus dijaga pola makannya, pola hidupnya, dari jenis makanannya, dari jam makannya, dari cara makannya ya teman-teman, terus minumnya juga yang banyak. Nah, itu tipsnya. Itu sangat manjur sekali ya, teman-teman ya. Karena jebakannya seperti ini, teman-teman, biasanya. Ketika teman-teman itu merasakan cemas, takut, gelisah, was-was, itu pasti perasaan mau makan itu kayak males, perasaan mau minum itu kayak males banget. Nah, itu jangan terjebak di situ ya, teman-teman ya. Teman-teman harus paksakan. Kalian harus paksakan untuk makan, untuk minum air hangat ketika terjadi seperti itu. Kalau kalian ingin cepat eh, mereda sensasinya. Nah, itu yang dapat saya bagikan seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Buat kalian yang belum paham bisa ditonton videonya berulang-ulang ya, teman-teman ya. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.